Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my video. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum PHBM, praktikum penilaian hasil belajar matematika. Saya Fatama Darusma Al-Fauzia, NIM A4101802004 dari kelas 4M Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, video ini tepatnya akan membahas mengenai Anbuso dari Microsoft Excel. Sebelumnya Anbuso ini sudah ada versi-versi lamanya seperti versi 4.4 yang tipe 1 dan juga tipe 2. Namun di sini saya akan menggunakan versi paling baru, versi 6.1. Tampilan awalnya seperti ini. Bagi teman-teman yang masih newbie menggunakan Anbuso versi 6.1 ini maupun versi-versi yang lama bisa pakai panduan di sini. Sebelumnya saya akan mereview dulu Anbuso ini. Ada bagian input data. Yang pertama ada bagian identitas di sini, identitas seperti ini identitas umumnya. Kemudian ada jumlah dan bobot soal seperti ini. Kemudian ada soal objektif atau soal pilihan ganda seperti ini. Kemudian ada soal essay. Nah, data soal essay, skornya, kemudian soal-soalnya. Kemudian di bagian input data yang jawaban di sini digunakan untuk menginput nama siswa, jenis kelaminnya maupun nilai-nilai siswa per soalnya dari soal essay dan soal objektifnya. Nah, di sini yang kedua ada laporan peserta objektif. Nah, ini nanti per objektifnya, kemudian essay-nya juga tersedia. Skor jawaban essay, kemudian nilai, di sini nilai akhir yang merupakan total hasil akhir dari nilai tes objektif dan nilai tes essay-nya. Nanti akan ada predikat dan juga keterangannya. Kemudian di bagian inti kita di sini Anbuso, hasil analisis soalnya, ada hasil analisis soal objektif, ada daya beda, ini ada koefisien maupun nanti juga akan ada keterangannya, tingkat kesukarannya juga seperti itu. Kemudian di sini maksudnya ini pengecoh ya, di sini keterangan dari pengecohnya tadi. Kemudian ada sebaran pilihan gandanya. Kemudian ada hasil analisis essay, nanti di sini langsung daya beda, tingkat kesukaran, dan kesimpulan akhir, tidak ada pengecoh karena bukan pilihan ganda. Kemudian bagian remedial, ada nanti nama peserta, kemudian materi yang diremedialkan apa, seperti contoh di sini Agus, remedi materi 1, remedi materi 2, dan seterusnya, nanti seperti itu. Kemudian remedial kelompok, maksudnya di sini nanti dari jenis soalnya. Di sini remedial kelompok soal objektif, kemudian nanti ada juga remedial yang essay maksud saya. Kemudian ada grafik soal, ini ada daya beda soalnya, tingkat kesulitan soal sama kualitas soal. Tapi nanti di sini gambarnya ini tidak per butir soal, namun per jenis soalnya. Jadi soal essay gambarnya seperti apa, kemudian soal objektif nanti akan ada grafiknya. Kemudian grafik peserta, ada ketutasan peserta didik nanti di sini ada grafiknya. Kemudian sebaran predikatnya akan terlihat naik atau turunnya. Kemudian hasil capaian KKM-nya nanti juga akan terlihat naik atau turunnya. Kemudian untuk cara menggunakannya, teman-teman seperti menggunakan Microsoft Excel pada umumnya ya, tinggal mengisikan data satu persatu saja. Nah, ini tadi sudah berubah menjadi oke ya.
Ini misalnya saja ya teman-teman. Nah, untuk bagian jawaban ini, input jawaban ini nanti diisikan namanya, kemudian
jawaban siswanya. Di sini saya input satu-satu karena kalau saya menginputkan satu-satu nanti akan terlalu lama. Saya sudah punya filenya, jadi saya akan mengkopikan dari Excel ya. Saya punya file. Nah, di sini daripada saya menginput nanti terlalu lama ya, maaf teman-teman. Saya kopikan saja. Nah, kan seperti ini. Kemudian yang soal IC kan juga ada, jadi diinputkan. Karena saya juga sudah ada datanya, jadi saya copy saja. Oh, saya ngopinya terlalu banyak. Nah, seperti ini. Kemudian nanti di sini akan terlihat, teman-teman. Nah, ini bagi siswa yang salah jawabannya ini merah ya. Ini karena jawaban mereka salah atau nanti nilainya skornya 0. Nah, di sini juga sudah dikelompokkan. Ini tidak urut ya nomornya karena sudah dikelompokkan sebelumnya. Kemudian di sini yang IC-nya hasilnya seperti ini. Kemudian yang nilai akhirnya banyak yang belum tuntas ternyata. Ya teman-teman, banyak yang belum tuntas. Karena KKM di sini 78, tinggi juga. Masuk kategori tinggi itu. Kemudian hasil analisis soalnya, daya bedanya di sini akan terlihat. Daya beda, tingkat kesukaran. Kemudian di sini ada revisi pengecoh. Ini sudah baik, berarti tidak perlu diperbaiki. Kemudian ini ya, sedang, sulit, baik, tidak cukup baik. Kemudian sebarannya, ini yang milih A sebenarnya berapa, seperti itu totalnya. Kemudian analisis yang IC seperti ini, cukup baik, tidak baik, kesimpulan akhirnya. Remedial, di bagian remedial, nah seperti ini maksud saya tadi. Nah, nama Andi. Remedi bagian menentukan turunan suatu fungsi, menghitung integral, seperti itu. Kemudian di bagian remedial kelompok, nah di sini jadi materi dulu baru namanya, perbedaan dari yang materi tadi ya. Kemudian grafiknya, nah grafiknya ini daya beda soalnya yang objektif ini termasuk dalam kategori baik ya, karena banyak persenan yang baik. Kemudian daya beda yang IC-nya juga baik. Kemudian daya beda soalnya tergolong baik. Kemudian tingkat kesulitan termasuk sedang. Wah, lumayan pantas, banyak yang tidak tuntas. Kemudian tingkat kesulitan soal IC-nya termasuk kategori mudah, berarti yang menjatuhkan itu yang pilihan ganda ya teman-teman. Tingkat kesulitan soal dari keduanya termasuk sedang. Kemudian untuk kualitas soal IC ya,
Di sini kualitasnya cukup baik, 80%. Dan kemudian untuk kualitas soal secara keseluruhan juga cukup baik, di sini 67%. Kemudian grafik peserta, dari grafik sudah terlihat banyak siswa yang belum tuntas, 85%. Kemudian di sebaran predikatnya seperti ini. Kemudian dan capaian KKM-nya masih banyak siswa yang berada di bawah KKM nilainya. Nah, ini KKM-nya ya, yang ini. Siswanya masih banyak yang di bawah KKM. Kemudian Anbuso ini menurut saya sangat banyak kelebihannya jika dibandingkan dengan kekurangannya. Yang pertama, Anbuso ini tentunya gratis karena bisa dibuka programnya lewat Microsoft Excel ya. Kemudian tentunya juga sangat praktis dan mudah digunakan. Dan karena dibilang mudah digunakan dan praktis itu, kita hanya diminta untuk menginputkan data saja di sini. Kita hanya menginput identitas, kemudian menginput nama siswa dan nilai-nilai siswa saja, hasil jawaban siswa maksud saya. Kemudian nanti di laporan peserta, hasil analisis, remedial, dan grafiknya ini akan otomatis mengkalkulat sendiri, menghitung sendiri. Dan tentunya ini berbeda dengan program yang lain karena tersedia kelompokan remedial dan juga grafiknya yang tidak bisa ditemukan di program yang lainnya. Kemudian ini bisa digunakan dalam satu program untuk menganalisis soal objektif dan untuk menganalisis soal IC. Kemudian menurut saya kekurangan dari Anbuso ini masih awam ya di kalangan guru-guru di Indonesia. Jadi masih banyak yang belum tahu tentang Anbuso ini. Seperti guru-guru di sekitar lingkungan saya tanya mereka masih banyak yang belum tahu. Kemudian saya juga sendiri sebagai mahasiswa juga baru tahu setelah ada tugas ini. Dan apabila saya bandingkan dengan program-program sebelumnya yang sudah saya pelajari dengan dosen saya di mata kuliah yang sama, yaitu praktikum PHBM ini, apabila saya bandingkan dengan Microsoft Excel yang menginput formula secara manual itu jauh sangat berbeda. Ini sangat praktis tentunya dan jawabannya sangat rapi. Sedangkan di Microsoft Excel kita harus bekerja lebih ya, karena harus menginput formula, menginput data, semuanya. Dan bisa saja hasil akhirnya itu salah karena kita salah dalam menginputkan formula seperti itu. Namun di sini hasil analisisnya sama dengan yang apabila kita lakukan menggunakan Microsoft Excel penginputan manual ya. Ada daya bedanya. Nah, daya beda juga ada koefisien dan tingkat dan keterangannya. Begitu juga dengan tingkat kesukarannya. Pengecohnya di sini dan di Microsoft Excel yang manual itu juga ada keterangannya seperti ini, sama. Namun di sini tentunya lebih rapi. Nah, karena di sini kelebihannya ya tidak perlu mengedit lagi karena laporannya ini sudah formal. Ini seperti ini tadi, ada mengetahui tanda tangannya ya. Kemudian apabila saya bandingkan dengan SPSS, IBM SPSS, ini jauh lebih, enggak jauh ding, lebih mudah lah, lebih mudah ini dibandingkan dengan SPSS. Karena jika menggunakan SPSS itu kita mencari daya beda sendiri itu harus perintahnya, kita harus mengarahkan kursor dengan perintah yang berbeda dengan tingkat kesukaran, dengan pengecoh, dan dengan reliabilitas. Di SPSS dan di
Anbuso ini juga sudah dikelompokkan peserta didiknya. Kemudian apabila Anbuso ini kita bandingkan dengan Anates yang ini, program Anates ini jauh lebih rapih jika dibandingkan dengan Anates karena hasil Anates itu tidak ada tabel seperti ini, tidak ditabel. Kemudian tingkat kesukaran di Anates tidak memiliki keterangan, tidak terdapat keterangannya. Namun untuk menggunakan Anbuso dan Anates ini hampir sama, hanya cukup menginput data saja. Cukup itu saja review dan bagaimana cara menggunakan Anbuso dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini, dan share. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.